Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir dan bersama dengan saya saat ini sudah ada Romo Romanus Heri Santoso PR yang akrab kita sapa dengan Romo Romanus. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Salam jumpa. Berkat Tuhan baik. Sehat ya Romo ya? Berkat Tuhan juga baik dan sehat selalu. Ya, amin. Baiklah, kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan doa bersama dengan Romo Romanus. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, Kau lebih tahu segalanya, terlebih juga kehidupan kami. Bukan saja ketika kami lahir di dunia ini, tetapi sebelumnya pun Kau juga sudah mengenal kami, menuntun kami. Rahmat terbesar Kau berikan kami kebebasan untuk menjalani kehidupan ini. Semoga siraman rohani yang juga menjadi kekuatan bagi kami, membantu kami juga menaburkan semuanya itu bagi sesama kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Amin. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada pekan biasa ke-14, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan pertama dari Nubuat Hosea, bab 11, ayat 1, ayat 3 sampai dengan 4, dan ayat 8c sampai dengan 9. Dilanjutkan dengan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 10, ayat 7 sampai dengan 15. Kita akan awali dengan membaca bacaan pertama dari Nubuat Hosea. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, dan yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 10, ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan
surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang yang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun kepadanya. Jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah, tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan inspirasi pewarta dan kabar baik Injil yang akan disampaikan oleh Romo Romanus. Romo? Ya. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di dalam bacaan yang pertama itu diinspirasikan dari nubuat Hosea. Jadi Hosea yang bernubuat kepada orang-orang Israel. Bahkan dia mengatakan melalui muridnya Hosea. Ini Hosea ini kan utusan Tuhan yang pribadinya juga unik dalam berutusan. Kenapa saya mengatakan unik? Bahkan dia diminta nanti untuk menikahi seorang perempuan yang dalam tanda kutip ya nakal gitu ya. Diminta untuk menikah, kemudian ya Hosea mengikuti, tetapi ternyata proses untuk hidup bersama dia itu tidak mudah. Maka nggak tahu para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih masih ingat nggak itu siapa perempuan yang dinikahi namanya? Siapa ya, Els? Tamar. Tamar ya Romo? Tamar apa? Siapa? Tamar atau yang lain? Saya ingat saya Siapa sih namanya? Tamar. Mesti buka Alkitab Romo. Ya. Namanya perempuan itu yang nanti kalau seandainya dalam bahasa Indonesia itu namanya itu Gomer. Ya kan? Oh, Gomer ya. Gomer itu kalau dalam bahasa Inggris identik dengan kata hot. Hot itu panas. Maka bisa, salah satu penafsirannya ya. Gomer itu dikatakan panas karena memang ya itu diharapkan untuk ketika Hosea menikahi Gomer, lalu diharapkan dia kembali hidup baik, setia, tapi ternyata ya nakal di sana sini gitu. Nah ini sebenarnya kitab Hosea atau nubuat Hosea ini juga berbicara tentang setidaknya penafsirannya gini, Hosea ini mengidentifikasi sebagai Allah. Ya. Kemudian si perempuan si Gomer ini itu sebagai Israel. Bangsa Israel. Ya. Jadi ini versionifikasi Hosea sebagai Allah yang selalu setia, kemudian Gomer ini sebagai bangsa Israel yang dikasihi, jatuh lagi, dikasihi, jatuh lagi. Dan sebenarnya ya inilah uniknya dalam perjanjian lama, digambarkan Allah itu bertindak seperti layaknya manusia. Tapi di sini nanti diteguhkan di bagian terakhir. Dia bisa tersenyum, dia bisa berkata-kata, dia bisa berbicara, dia bisa cemburu, bahkan dia juga bisa marah.
atau bahkan dia juga pengampun. Nah ini kan sebenarnya tindakan-tindakan yang sering kali dilakukan oleh manusia. Nah pada bagian ini sabda Tuhan melalui mulut Hosea dari nubuatnya dikatakan bahwa ketika Israel masih muda aku kasihi dia, dan dari Mesir anakku itu aku panggil. Maka kalau kita mendengar kata Mesir, ini berarti identik dengan bagaimana umat Israel berada dalam pembuangan. Ya, perbudakan. Ya, perbudakan di Mesir. Ya. Kemudian setelah itu diselamatkan oleh Allah melalui salah satunya kan tangan Musa. Ya. Allah memakai Musa untuk membebaskan umat Israel. Maka ya bagaimana ya Elsa dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, sebenarnya kisah ini karena kita sering mendengar, tetapi bagi orang Israel kisah berada di tanah pembuangan di Mesir, perbudakan di Mesir, kita tidak bisa sangat merasakan ya. Tapi kalau bagi orang Israel ini sejarah yang besar sekali. Sejarah bangsanya. Iya. Maka kita hanya mendengar cerita, tetapi untuk melihatkan bagaimana Allah campur tangan. Maka itu diingat terus ini. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku ini kupanggil. Ini dibebaskan. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka ini. Tetapi mereka tidak mau insaf ya itulah. Efraim itu siapa ya Romo? Nah, Efraim ini sebenarnya gambaran dari sebagian kecil orang Israel yang juga sebenarnya bagaimana Allah mendidik kelompok ini secara khusus. Jadi dalam bangsa Israel ini ada satu kelompok. Gitu. Ya, itu yang sebenarnya juga di satu sisi mereka ini kelompok yang tidak terlalu khusus, tetapi Allah mempunyai peran besar untuk mereka ini. Maka dikatakan aku mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Ini gambarannya coba bayangin, dari awal saja mereka itu sudah ditemani, dididik. Kalau di situ dikatakan diajari berjalan dan diangkat, dibob. Kalau orang Jawa bilang apa itu ya? Kalau anak kecil itu dibopong, kemudian ditimang. Nah, begitu sabarnya, tetapi mereka tidak mau insaf di sini. Ini gimana ya, Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik, saya hanya ingin mencoba teks yang seperti ini berbicara apa nih untuk kehidupan kita sekarang pada saat ini. Ya, gambarannya ya tidak terlalu muluk-muluk. Sebenarnya kita juga ingin melihat ya, semoga ini juga tidak, karena hati-hati orang juga akan mengatakan ya Romo nggak ngalamin susahnya kami, tetapi juga tidak naif dalam pengertian pasti dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga selalu berjuang untuk apa ya, bercakap-cakap dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, apalagi ketika ada persoalan. Tapi juga jangan terlalu mudah, misalnya ada sahabat kita, teman kita yang share tentang situasi yang susah, entah mencari rezeki yang tidak mudah, situasi sekarang, mendampingi anggota keluarga yang sakit, atau bahkan juga sakitnya tidak mudah, misalnya cancer, sudah cukup panjang, sudah cukup lama. Misalnya sahabat kita cerita panjang lebar, lalu biasanya kan kita dengan mudah sabar, udah serahin aja. Terkadang itu udahlah kita nggak usah ngomong bahkan dia bilang udahlah kamu nggak usah ngomong gitu, saya udah sabar. Coba kalau lu yang ngalami, kan kadang seperti itu. Tapi dalam situasi yang seperti ini sebenarnya nubuat Hosea juga semakin mengarah untuk mengingatkan kita pada orang zaman sekarang bahwa ya tidak mudah sih sebenarnya. Ada pribadi tertentu yang mengatakan dia kan bergumul. Ini ada satu kisah, dia bergumul tentang imannya. Lalu dalam proses pencarian itu dia sempat bertanya kepada ya orang yang cukup dipercayalah terkait dengan kehidupan beragama. Lalu
dia mendapat jawaban seperti ini. Apakah hal-hal yang buruk atau penderitaan, kesengsaraan, situasi yang sulit itu dia bilang apakah berasal dari Tuhan? Sebenarnya kan problem yang sampai sekarang juga dihadapi. Kenapa kalau seandainya Allah baik, Allah Maha Kuasa, masih ada penderitaan, masih ada bayi yang tidak bersalah meninggal? Kenapa atau lahir masih? cacat. Iya, atau lahir cacat. Nah itu kan, ini kan pertanyaan yang sebenarnya juga pergumulan yang cukup panjang bagi kita. Padahal kita sungguh yakin bahwa Allah baik, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha segalanya bahkan. Lalu ketika dia tanya seperti itu kepada, ya kita bilang orang bijak lah. Lalu dia bilang, oh enggak, kejahatan, kemudian keburukan, bahkan penderitaan itu bukan dari Allah, dia bilang. Loh dari siapa? Ya manusia dikasih kebebasan. Jadi di satu sisi manusia yang harus bertanggung jawab. Tahu dia bilang sampai begini, saya belum puas dengan jawabanmu. Tuhan yang kamu yakini kok kayak gitu, kok Tuhanmu dibatas-batasin. Kalau Tuhan Maha Kuasa nggak usah dibatasin. Bahwa kejahatan apapun kalau seandainya Tuhan mau kehendaki memang dari dia, ya sudah dari dia gitu. Sampai orang bilang, dasar orang bodoh dia. Terus dia cari lagi sampai pada sebuah pencarian terus-menerus. Tapi dari kisah ini saya juga menemukan iya ya. Terkadang kita bergumul. Pergumulan kita ini ketika kita dalam situasi yang enjoy, yang gembira, yang happy, itu kan biasa saja ya. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yang susah, kita bertanya nih, di mana Tuhan, di mana Allah? Nah, sebenarnya kisah orang Israel ini juga kisah yang cukup panjang, mereka dalam situasi derita yang tidak selesai-selesai. Maka Hosea diutus oleh Allah Yahweh untuk berbicara. Untuk memberikan pengharapan kah? Ya, salah satunya itu. Memberikan pengharapan di saat mereka dalam situasi yang susah. Karena mereka juga punya konsep pada waktu itu, kalau seandainya situasi sengsara, menderita, itu bukan Allah yang disalahkan. Tetapi karena ada something wrong, ada sesuatu dosa nih. Ada sesuatu dosa yang dilakukan oleh orang Israel sehingga mereka harus memperbaiki. Nah, kecenderungan mereka adalah kalau seandainya derita, pasti itu hukuman dari Tuhan. Kalau seandainya mereka baik-baik saja, itu berarti rahmat dari Tuhan. Nah, itu sebenarnya yang mau dibongkar nih. Ada beberapa kitab-kitab, misal di Deuterokanonikan juga mau bongkar itu. Untuk mengatakan bahwa yang baik dari Allah, kemudian yang tidak baik itu pasti kesalahan manusia sehingga harus diperbaiki. Maka di situ di ayat 8c dikatakan, hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihku bangkit serentak, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi, sebab aku ini Allah. Nah ini yang bagi saya bagus dalam permenungan ketika saya, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Bukan manusia. Di sini juga di nubuatan ini, perkataan ini, kalimat ini, ini ingin menyatakan bahwa Allah itu juga Maha Kuasa ya Romo. Iya. Iya kan? Karena manusia kan terbatas kan. Benar. Maka Esa dan sahabat Oase Rohani Katolik terkadang saya juga merenung gitu ya, bahwa kita ini kan diberi, syukurlah kita diberi akal budi, berpikir secara rasional. Bahkan kita terkadang kan kita juga mencoba menimbang-nimbang bicara tentang Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia kok gini ya gitu. Tapi yang namanya pikiran manusia. Iya, ini kan tetap ciptaan gitu lah. Iya. Kenapa saya mengatakan ini tetap ciptaan? Dengan ciptaan tetap terbatas. Ya bukan berarti sebenarnya itu misteri. Sebenarnya itu misteri ya, selesailah sudah. Tapi memang di satu sisi kemampuan yang diberikan Tuhan dibandingkan ciptaan yang lain, ya kita diberi lebih akal istimewa. budi ya. Tetapi tetap itu terbatas karena statusnya
bahwa sebagai ciptaan. Iya. Maka kadang ya memang benar sih. Maka berulang kali saya bilang dalam perjanjian lama itu Allah bertindak digambarkan seperti layaknya manusia, atau bahasa lain itu anthropomorphisme. Iya. Jadi Allah digambarkan seperti manusia yang bisa melihat, yang bisa mendengar, Bisa marah. bisa marah, bisa berbaik hati lagi. Nah itu gambaran, karena memang tidak mudah juga nggak menggambarkan Allah seperti apa. Iya. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya saya lebih pada mengatakan gini, bolehlah bermenung, kemudian menimbang-nimbang, berpikir secara rasional tentang Allah. Itu sebuah cara juga. Tapi lebih daripada itu jangan ngomong terus tentang Tuhan, tapi bicaralah dengan Dia. Jangan membicarakan Dia, tetapi bicaralah dengan Dia. Ini kan beda nih. Membicarakan Dia berarti Allah sebagai objek yang terus dibahas. Tapi kalau bicaralah dengan Dia, berarti aku bersama dengan Dia selalu berkomunikasi. Kadang susah Romo ngomongnya terlalu ribet gini. Pengalaman coba dari pagi sampai tengah siang misalnya. Mulai bangun pagi, mulai entah kalau seandainya kita dalam satu keluarga ada anak 3 yang masih kecil, masih 2 yang harus diantar ke sekolah. Kemudian juga kadang kalau coba hati beberapa kali saya kadang saya sebagai ibu tuh capek bangun, biasanya apalagi kalau ibu-ibu zaman sekarang jam 4:30 setengah 5 udah bangun. Sudah yang dipikirin pasti bukan diri sendiri, anak-anaknya. Harus siapin inilah, siapin ini buat makan, belum sama buat suami gitu. Terkadang ya sudah, memang itu sebagai sesuatu yang naluri bergerak begitu saja. Kita udah bangun, anak-anaknya masih ngiler harus dibangunin. Terkadang kalau mau pikir capek. Iya. Kadang kan pengennya juga bangunnya lebih siang, tapi ya sudah dijalanin. Kemudian suami ya mulai kerja, kita juga nganter. Atau bahkan kalau seandainya sambil kerja, kadang harus bagi-bagi itu. Belum sampai kantor, jam 8 setengah 9. Syukur-syukur semua berjalan baik. Tapi jangan-jangan ketika bangun udah mikir tentang pekerjaan kantor. Iya. Nah, pengalaman sampai siang aja, nggak usah nanti sampai malam, sampai siang aja. Itu kan banyak pengalaman nih. Coba ambil. Saya beberapa kali juga untuk diri saya sendiri, atau bahkan saya hidup bersama dengan father-father, ambil satu deh pengalaman setengah hari. Nggak usah semua, nggak usah muluk-muluk juga, terlalu sombong. Semua gue maknain, nggak ada. Iya. Satu aja. Iya. Satu. Kemudian ini kan masih pengalaman apa ya bahasa saya itu manusiawi lah gitu ya. Pengalaman yang pada umumnya orang dapat. Tapi coba satu ini misalnya, oh iya ya, pagi tadi kok saya tiba-tiba bangun ngelihat anak-anak yang seharusnya udah bangun kok masih ya pada belum bangun, dibangunin kok ya berat sekali. Nah dari situ, oh iya ya, tapi kok saya bisa sabar ya. Tetap saya bangunkan, tetap disiapin air hangat buat mandi. Nah, di situ bicara tentang kesabaran. Oh ya Tuhan, makasih. Hari ini bukan hatiku sebenarnya yang ada di dalam diri saya, tapi hatimu. Nah, pengalaman manusiawi ini ditatapkan dengan bukan ngomong tentang Tuhan kan sebenarnya, tapi bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah itu situasi yang real sebenarnya. Maka saya ingin mengatakan sederhana, bacaan pertama ini sebenarnya Hosea ingin mengatakan kepada umat Israel pada saat itu, jangan ngomong tentang Tuhan, tetapi datanglah kepada Dia, bercakap-cakaplah dengan Dia, karena Dia bukan Allah yang pemarah, tapi Allah yang lemah lembut. Ya, jadi lebih merefleksikannya pengalaman bersama dengan Allah. Ya, benar. Bukan pengalaman ngomongin Tentang, siapa itu Allah, iya, bagaimana rupanya, iya, seperti itu ya Roma ya. pada tahap Bentuknya tertentu seperti boleh, apa. Iya, tapi nggak usah terlalu sampai benar. menjadi suatu bahan diskusi ya, bahkan jadi debat kusir jadinya. Itu dia.
ya. Ya kalau di kelas ya monggo-monggo aja. Iya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata ya dirasakan ya berarti Romo. Bener, itu situasi yang real. Iya. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan yang sangat menarik yang tadi disampaikan oleh Romo Romanus dari bacaan pertama dari Nubuat Hosea. Kita akan jeda sesaat, kita akan kembali, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Romanus dan saya Patricia Elsa di acara Oase Rohani Katolik. Dan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Dan Romo, kita lanjutkan kembali. Ya. Hanya dapatkah Romo mengulang secara singkat yang tadi sudah Romo sampaikan di sesi awal? Ya, Hosea diutus kepada umat Israel, bukan umat Israel yang adem ayem, yang tenang-tenang, yang nggak ada masalah. Memang ada masalah terus sih mereka itu. Tetapi ya itulah, terkadang dalam situasi yang sulit, yang susah, memang kita akhirnya relasi dan komunikasi dengan Allah itu biasanya akan lebih intens ya, dibandingkan dengan happy-happy aja. Bisa juga malah sama sekali nggak mau Bisa, komunikasi. benar. Bisa ketika memang Benar-benar balik badan, Romo. iya, bisa jadi dalam kondisi seperti itu karena kita udahlah ngapain juga. Capek gitu ya. Iya. Capek. Bahkan ketika kita dengar, kok kamu gak ke gereja? Itu udah panas tuh. Udahlah nggak usah ngomong gereja lah, gitu kan. Iya. Emang kamu siapa sih? Mungkin dia karena Sudah bukan mengalami hanya kekecewaan. iya, bukan hanya dia ke gereja, dia melayani total semuanya gitu, tapi tiba-tiba misalnya harus menghadapi orang tua yang dia sayangi tiba-tiba sakit. Kan bertanya itu tentang Tuhan. Iya. Mana dia gitu. Nah, ini kondisi sebenarnya ya, saya kadang bermenung kitab suci yang sudah ribuan tahun kok ya masih masih kena gitu ya. Ini kan tergantung dengan bagaimana kita merenungkan, dan sebenarnya juga lebih inspiratif, lebih asik juga ketika melihat teks kitab suci seperti ini. Lalu bicara apa nih buat saya pada saat ini? Nah, ini umat Israel dalam situasi yang tidak mudah, yang sulit. Hosea diutus, bahkan mereka juga udah putus asa sebenarnya. Iya. Bahkan dia mengatakan bahwa ini hukuman dari Allah. Maka di akhir dikatakan, aku nggak akan binasakan kamu kok Efraim. Iya. Sebab apa? Sebab aku ini Allah, bukan manusia. Bahkan ini sebenarnya yang terjadi bagi mereka, aku tidak datang untuk menghanguskan. Kata-kata ini muncul karena mereka punya pemikiran bahwa udahlah ini kita mau dihabisin kok sama Allah karena kita nggak setia. Itu. Maka di situ Hosea mengingatkan tidak, bahwa Allah yang kita miliki Allah yang maha pemaaf dan pengampun. Iya. Itu. Maka yang paling utama, jangan ngomongin terus tentang Allah itu siapa, ini siapa, tapi ya udah datanglah komunikasi dengan dia, bercakap-cakap. Ini dari ajakan untuk bacaan pertama. Ya, sekarang kita melangkah ke kabar baik Injil. Ya. Hari ini dari Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. 15 ya. Nah, Ya. di sini Yesus bicara ini kepada murid-muridnya, ke-12 murid. Ya memang di satu sisi Yesus itu ingin juga mendidik kelompok 12 ini ya. Di samping dia mengajar banyak orang. Karena ya buahnya memang tidak terasa langsung di satu sisi. Tetapi setelah proses dia mengalami derita, kemudian wafat, bangkit, dan diangkat ke surga, di situ tuh mulai kelihatan tuh buah-buahnya. Bagaimana mereka berani setia, berani mewartakan Kristus yang bangkit. Lalu bahkan beberapa dengan nyata tuh, misalnya Petrus,
Dia mengatakan ya sudah siap mati, tapi dia mengatakan jangan, biarkanlah aku mati layak disalib oleh seperti sang guru boleh, tetapi karena aku nggak layak aku disalib terbalik. Nah, itu buah-buahnya terasa di situ. Yesus mendidik para murid, dan di sini dia mengutus, pergilah wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah ini pada bagian ini sebenarnya kadang kita juga bertanya-tanya, maksudnya apa kerajaan surga sudah dekat. Bahkan ada beberapa teks dalam Injil Sinoptik juga dikatakan kerajaan Allah akan datang, kerajaan Allah. Tapi di sini kata-katanya bagus nih, sudah dekat. Maka di satu sisi ya kita dalam pengetahuan parusia bahwa kerajaan Allah itu nanti. Tapi sebenarnya sekarang sudah ada. Ya, sudah bisa kita Rasakan. rasakan. Ya, ungkapan ini sebenarnya umum ya. Kita akan mendengar di mana-mana seperti itu. Tapi nyatanya emang iya kok. Misalnya ada beberapa yang juga ya mungkin pengalaman-pengalaman yang berat ketika sedang dihadapi. Bahkan Elsa tadi mengatakan ya jangan-jangan Romo dalam situasi yang susah dan sulit ada juga yang benar-benar ngasih punggung sama Tuhan toh. Yeah. Tapi ada beberapa yang minimal lah kamu dengar entah teman, entah keluarga yang dulu ngasih punggung sama Tuhan, tapi bukan tiba-tiba dalam perjalanan waktu pengalaman yang berat itu merubah dia, kan ada. Iya. Memang butuh waktu, setiap pribadi akan berbeda. Saya juga punya beberapa pengalaman yang iya ya, yang saya masih ingat betul. Seorang suami, seorang ayah yang ya dia kaget juga, istrinya sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya keluhan di leher awalnya. Kemudian ya sudah, pas kebetulan keluarga ini cukup mampu, cek di beberapa dokter di rumah sakit di Jakarta, dikatakan baik, oke, kasih obat. Tapi kok semakin hari semakin gak nyaman. Udah ada satu keluarga mengatakan udah second opinion aja lah ke salah satu rumah sakit di negara yang berbeda. Dan sudah dicek dan ternyata cancer di bagian leher sini. Tenggorokan. Iya, dan itu sudah stadium akhir. Coba bayangin, siapa yang nggak shock? Saya sempat bilang, Romo, bisa nggak Romo doain istri saya? Saya bilang, kondisinya gimana Pak? Ya Romo datang aja lah. Pas saya ke rumahnya masuk, wah itu sudah apa ya, badan itu sudah Habis. ya layu gitu ya. Dan tidak bisa bicara gitu. Bahkan 2 anak perempuannya di depan masih kecil, yang satu masih SD gitu. Coba bayangin, saya hanya membayangkan sedikit ya, nggak bisa merasakan sungguh hati seorang anak yang seperti itu. Dan itu prosesnya cepat sekali. Kadang saya kondisi seperti itu saya juga bingung mau doa apa. Di satu sisi masih muda, apakah saya sangat bijak mengatakan Tuhan kondisi sudah seperti ini, ya udah terjadilah kehendak-Mu, itu padahal kondisi suaminya dan anak-anaknya masih berharap istrinya pulih ya. Iya gitu. Maka saya mengatakan ya sudah, Tuhan berikan kesehatan. Bahkan setelah berdoa kemudian kita ke ruang TV, suaminya masih mengatakan berharap masih harus berjuang. Anak-anaknya juga. Gak lama itu, setelah beberapa minggu akhirnya iya dipanggil. Nah, wow sudah, bahkan dia mengatakan saya kecewa dengan Tuhan. Kalau seandainya pelayanan oke dia, baik sekali orangnya, kenapa kok balasannya seperti ini? Jadi kan kadang muncul seperti itu, balasan. Dan itu saya kalkulasi hampir 2 tahun lah nggak pernah kontak. Lalu setelah itu dia kontak saya itu pakai WA, Romo apa kabar gitu. Tumben nih, saya udah lama sekali kan, karena dia sebelumnya nggak ke gereja juga, nggak, udah malas lah gitu lah. Bahkan dia juga kalau ngajak anak-anaknya, udahlah ya udah kamu aja ke gereja, papi nggak. Dan di situ dia cerita prosesnya begitu panjang sampai sekarang. Saya butuh waktu Romo kurang lebih hampir 3 tahun mengolah ini,
dan dulu kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, dan setelah itu berbalik. Ini contoh yang happy ending. Kalau Elsa atau sahabat Oase Rohani Katolik ya bisa macam-macam lah. Maka saya mengatakan ketika Yesus mengatakan kerajaan surga sudah dekat, untuk mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada. Nah, macam-macam bentuknya. Maka tadi saya memberi contoh yang sederhana lah, pengalaman yang begitu banyak, ambil 1 atau 2 supaya tidak usang lewat begitu saja. Dan memang benar bahwa kerajaan sudah dekat, lalu para murid dikatakan, ya sudah, sekarang tugasmu ini. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Ini kan bukan tanda-tanda, tapi memang nyata bahwa sudah ada dan bisa dirasa. Sudah terjadi. Iya, memang setelah kisah ini nanti, ya tahu para murid kan setelah diutus pulang nih. Pulang kemudian memang yang kisah ini tidak diceritakan secara khusus. Tapi ketika Yesus mengutus 70 murid itu, lalu ada kesempatan Yesus mendengarkan cerita. Entah sukses, ada yang disembuhkan, ada yang ditolak, ada yang dimarahin, ada yang nggak dianggap dan lain sebagainya, kan macam-macam ini. Tapi yang jelas bahwa bukti kerajaan surga sudah dekat. Misalnya orang sakit bisa disembuhkan, yang sudah lama hatinya lumpuh, marah dengan Tuhan bisa kembali. Tapi diingatkan sama Yesus, kamu jangan sok, bahasa saya gini, bahwa jangan dia mengatakan kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Yesus yang kasih kuasa. Maka kadang teks-teks seperti ini tuh juga berbalik ke saya. Misalnya apa ya? Ya bukan berarti siapa sih yang nggak mau dipuji, siapa yang nggak mau mengatakan, wah Elsa bagus renungannya, wah, dan itu kan seneng tau kita ya, secara manusiawi seneng. Tapi ya going to deep aja udah, oh ya seneng dalam hati aja, tapi tetap nggak boleh apa namanya itu, kalau bahasa saya mohon maaf agak kasar ya, kadang dalam diri saya udah Romanus, ya kamu nggak usah sok lah. Orang kesombongan itu juga, rohani. Itu juga oke, kerja kerasmu oke, tapi yuk kembalikan bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu juga dari Tuhan. Maka memang benar kalau kita dikasih cuma-cuma, tinggal kita aja tinggal disalurin. Maka para murid itu ketika pulang saya bayangkan, tapi pastilah masa ketika sudah diutus lalu cuek-cuekan pulang, nggak ada yang cerita, tuh aneh lah, itu bukan komunitas lah. Yesus kan mau bangun komunitas sebenarnya. Setelah mereka diutus, yuk kumpul yuk, kan kadang Yesus pergi ke tempat yang sunyi bersama hanya para muridnya, mulai cerita itu komunitas kan di situ, bercerita, sharing bersama. Maka di situ pasti ada yang berhasil, ada yang enggak, ya udah yang penting ceritakan. Maksudnya pengalaman-pengalaman itu bukan hanya sebagai pengalaman tok begitu saja, dilihat ada campur tangan Tuhan. Nah, dalam perutusan. Maka di situ sebelum diutus juga para murid diingatkan, dah orang kamu tak kasih cuma-cuma kok, hanya andalin aja kekuatan saya. Maka nggak usah ngandalin yang lain. Jangan kalian membawa emas. Saya kadang merenung juga ya. Ini memang para murid nyimpen emang nyimpen emas Pak ya. Ada perak, tembaga. Jangan kalian membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kalian membawa, ini kan semuanya serba jangan nih. Iya, larangan ya. Iya. Jangan. Tuh maksudnya apa sebenarnya? Ya salah satunya, saya mencoba menafsir, salah satunya bagaimana para murid yang sudah hidup bareng sama Yesus. Bahkan ini kan di bab 10 nih. Di bab sebelumnya mereka sudah melihat dan merasakan Yesus menyembuhkan, Yesus mengajar, mulai banyak orang yang datang kagum dengan dia. Nah sekarang saya tes nih, para murid saya utus, ngandalin saya nggak nih? Iya. Mengikuti caranya Yesus nggak ya? Jangan-jangan mereka juga hanya seperti orang pada umumnya, hanya kagum tapi nggak masuk nih imannya. Kan kadang kayak gitu. Maka ini sebenarnya juga di satu sisi autokritik untuk kita lah. Jadi kita di dalam perutusan itu kita nanti akan dilihat seberapa besar imanmu Romanus,
seberapa besar imanmu Esa, seberapa besar imanmu para sahabat Oase Rohani Katolik. Nah, iman iman ini diuji bukan hanya di satu sisi ya sih. Ketika misalnya nih ya, ketika kita dapat rezeki nomplok uang melimpah gitu, walaupun kerja keras itu, di situ juga diuji loh imannya. Iya. Mikir, oh iya ya, saya simpen nih, saya tabung nih, saya deposito nih, pokoknya untuk masa depan. Udah nggak mikir maksudnya tetangga butuhlah, fakir miskin harus dikasih lah, enggak itu. Nah terkadang iman diuji di situ, ketika dalam kegembiraan yang melimpah. Tetapi juga iman diuji ketika kita dalam persoalan, ketika dalam masalah yang berat juga diuji. Nah ini para murid diuji nih, diutus setelah dia punya pengalaman banyak melihat Yesus. Ketika mereka diutus mewartakan, nanti ada pengalaman sukses. Kalau pas sukses, lalu mereka, oh iya ya ini kan kekuatan dari guru kita. Ada yang seperti itu mungkin. Ada yang bilang, wah ini mah gua, saya yang bisa nyembuhin. Bayangin orang kusta yang sudah disingkirkan tapi bisa. Wah. Atau ada juga yang gagal. Ada juga pasti kemungkinan besar ada yang gagal juga ini. Iya. Yang nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sebelum ngapa-ngapain aja dia udah ditolak jangan-jangan. Maka di situ Yesus sudah wanti-wanti itu. Jikalau kamu masuk ke rumah orang atau ke entah ke desa kah, ke kota kah, kalau seandainya kamu di situ diterima, ya sudah syukurlah. Tapi kalau enggak, kebaskanlah Debu dari kakimu. itu sudah wanti-wanti sebenarnya, kamu pasti akan bisa diterima, kamu pasti bisa akan ditolak, tapi ingat loh, ini saya yang berikan dengan cuma-cuma, bagikan dengan cuma-cuma. Jadi jangan gampang sakit hati ya Romo. Semoga juga seperti itu ya. Terutama ketika jangan baper gitu, bawa perasaannya. ketika kita nggak dapat sesuai dengan apa yang kita mau ya. Gitu. Tapi ya kadang saya juga ya bicara seperti kan gampang ya. Tapi kalau seandainya, tapi berbicara seperti ini pun pasti ada latar belakang khusus untuk kita lah ya. Maka tadi kalau Esa mengatakan bahasa orang sekarang jangan baper, jangan gampang kecewa. Tapi ya real kok. Ada yang beberapa udahlah males Romo, saya jadi ketua lingkungan cukup sekali aja lah. Dah kapok deh udah. Itu atau bahkan entah pelayanan-pelayanan yang lain, bukan hanya dalam institusi dan juga situasi pelayanan di gereja, misalnya dalam dunia kerja, atau ada beberapa yang terlibat dalam yayasan yang non Katolik. Terkadang juga nggak gampang. Orang kalau sudah berhadapan dengan duit, waduh, itu terkadang tidak mudah. Saya sangat diteguhkan, Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Saya senang sekali mendengar ketika Yesus mengutus, lalu dia mengatakan, kalian sudah memperoleh cuma-cuma dan berikanlah itu secara cuma-cuma. Itu membuat seperti catatannya Elsa tadi ya, gampang sakit hati, gampang baper, itu kembali oh iya ya, orang ini Tuhan yang kasih kok. Ini semoga membuat riak-riak yang ada di dalam hati ini sedikit demi sedikit rontok gitu ya. Menjadi tenang kembali. Ya, gitu. Kalau seandainya sukses, bahkan ini dalam karir kita lah, entah sebagai guru, perawat, dokter, kemudian apa sajalah. Ini terkadang, apalagi kalau di dunia profan orientasinya ya harus hasil. Walaupun terkadang mengatakan ya yang penting prosesnya, tapi kalau dalam kehidupan ya, dunia kerja kita dituntut itu kerja. Iya, harus hasil. Maksimal, berprestasi. Iya, target toh. Iya. Nah, maka beberapa minggu lalu lah ada sahabat saya, dahsyat sekali di Instagram itu dilihat jam 2:30 masih di kantor. Hah? Pagi. Iya, saya bilang, tapi dia udah ucapannya hore selesai gitu. Wah ini pasti ini lagi mau tutup apa ini. Itu sampai jam 2:30, saya bilang jam 2:30 itu saya jam 11 sudah ngorok, ini masih kerja. Tapi dia mau nggak mau harus dilakukan. Dan terkadang
yang paling utama memang lihat proses. Tapi kalau dunia kerja, ya dilihat hasilnya, profit, kamu udah sampai target enggak dan lain sebagainya. Nah itu bukan hanya sebuah pekerjaan yang lepas, yang begitu saja jauh dengan kehidupan iman kita loh. Itu butuh kekuatan iman benar dalam kehidupan sehari-hari. Maka Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik, ungkapan dari Yesus dua hal lah setidaknya. Ketika diutus, Yesus mengatakan, kamu saya beri dengan cuma-cuma, maka berikanlah itu kepada orang lain secara cuma-cuma. Ada yang tanya dulu, Romo kalau cuma-cuma maksudnya gratis ya Romo? Ya, ya. Mungkin bukan gratis seperti gratis nggak bayar, cuman maksudnya tidak ada ekspektasi lebih ya Romo ya. Benar juga. Kalau ya. diberikan ya terima kasih, kalau enggak ya enggak seperti itu juga ya Romo. Ya. Tidak ada inilah ekspektasi harus dapat segini. Benar juga, Yesus juga nggak tuntut. Dia kan tidak menuntut kamu pulang bawa ini, kamu pulang bawa ini kan ya. Tapi dia wanti-wanti kan. Wanti-wanti itu bahasa Indonesianya. Berjaga-jaga ya, berjaga-jaga. Berpesan. Ya, berpesan. Dia sebelum mengutus kan dia memang di satu sisi saya juga melihat ini kenapa Yesus nggak misalnya nuntut para murid, kamu harus bisa ini. Kamu udah ngeliat saya nih. Bagaimana kamu melihat saya ngajar orang banyak kagum. Ada yang sakit saya sembuhkan. Kalau saya utus, kamu juga harus seperti saya kan enggak. Dia enggak minta yang seperti itu. Tapi dia minta untuk dia berpesan supaya nanti kalau seandainya kejadian ini, kejadian itu, kamu juga harus waspada. Jangan sampai justru kamu yang malah kecewa. Maka orang yang diutus, ini sebenarnya Yesus sejauh saya mencoba menafsirkan, ketika diutus ya bergembiralah. Iya. Jadi tidak membawa sesuatu target ataupun tujuan tertentu ya Romo ya. Benar. Happy saja. Dibawa ringan aja. Iya, menikmati prosesnya, menikmati nanti hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Nah, saya kira juga seperti itu. Dan Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik sekarang banyak, bukan hanya sekarang, sejak dulu sebenarnya. Kalau orang misalnya Romo ditugaskan di mana, di pedalaman dan sebagainya, jangan sekira loh. Awam banyak sekali loh. Iya. Saya bertemu dengan salah satu Romo yang beliau itu mendampingi kelompok-kelompok doa, ya meditasi Kristiani gitu ya. Tidak terlalu banyak, beliau hanya ngajari meditasi itu gimana. Ketika kalau masuk dunia kerja, ya dia bilang ya udah 10 menit setiap hari. Ketika di kantor lagi duduk, udah diam aja. Itu beberapa banyak yang sharing. Bahkan sampai beliau berani ke pedalaman Papua, sampai dia berani ke Kalimantan. Itu dalam tanda kutip awam gitu ya, bukan kami. Saya nggak kebayang Romanus, dia bilang. Saya hanya ngajarin doa meditasi. Tapi ketika mereka bersaksi, ya ini buah dari doa itu Romo. Coba bayangin. Yang sampai sebegitunya, bahkan Romonya bilang, ya saya kalau seandainya diutus ke sana juga saya mikir-mikir. Padahal itu orang sibuk, kerjaan kalau mau diikutin nggak habis. Tapi dia punya waktu. Coba bayangin situasi yang seperti itu. Bagi saya, iya. Udah, sekarang Yesus hanya bilang, dah tak kasih sedikit nih ya, cuma-cuma. Udah tabur aja lah, gitulah. Sekarang bahasa profan saya gitu aja. Udah, sekarang apa yang Tuhan kasih. Elsa dengan keyakinan sungguh bahwa ini diberikan Tuhan sebagai menabur sesuatu yang hal kecil-kecil, entah dalam pelayanan atau dalam keluarga. Udah, sekarang tabur aja, menabur. Masalah menuainya kapan, berapa banyak yang kita tuai. Atau mungkin juga kita menabur tapi orang lain yang menuai, itu yaudah nggak usah masalah. Iya, benar. Ya kan Romo, kadang misalkan kita membimbing seseorang untuk jadi Katolik, ternyata sama kita udah ngomongin, kita udah kasih pengajaran, ternyata tetap nggak jadi Katolik. Tapi ternyata terus ada temennya satunya baru ngomong 2 bulan aja,
tiba-tiba dia mau jadi Katolik. Ya. Nah, kadang bisa seperti itu, Benar. Romo. Gitu juga nggak usah baper juga kita Iya. ya. Ya, jangan-jangan kita udah tabur walaupun ya kadang pengennya sudah begitu lama lalu dia mau gitu ya. Tapi ya udah, saya yakin yang kita tabur ini juga terlibat juga dalam hati dia, tapi belum the last decision, belum ngambil keputusan dia. Tapi ketika ada sahabat yang baru berapa tadi 1-2 bulan kok langsung mau ya. Mau, iya. Bisa seperti itu. Iya. Baik. Ya Romo, sebagai kata penutup untuk pada hari ini, pada pekan biasa ke-14 dari 2 bacaan yang tadi sudah kita baca. Ya, terlepas dari semuanya itu sebenarnya kan kata kuncinya saya mencoba untuk merangkumnya dalam satu kata, perutusan. Hosea diutus kepada umat Israel yang sedang dalam situasi tak mudah. Para murid diutus oleh Yesus untuk memberikan kabar sukacita kerajaan Allah, dan sama-sama diutus. Maka juga saya, Romanus, juga diutus dengan cara hidup yang seperti ini. Elsa juga diutus, dan para pendengar sahabat Oase Rohani Katolik juga diutus. Dengan terserah, silakan diterjemahkan masing-masing lah. Hidup berkeluarga juga sebuah perutusan. Kami hidup dengan cara seperti ini juga sebagai sebuah perutusan. Lebih kecil lagi, dalam dunia kerja kita juga macam-macam. Jangan nyepelein panggilan sebagai perawat. Kadang kalau saya pikir-pikir, dahsyat juga. Adik saya perawat. Kadang saya kontak lagi apa? Lagi dinas malam. Coba bayangin dalam situasi yang seperti itu, kadang nggak mudah. Harus semua keluarga pasien mintanya semuanya dilayani maksimal. Tapi terkadang kita juga udah maksimal, terkadang masih di macam-macam. Maka perutusan kita silakan terjemahkan macam-macam. Maknailah semuanya ini sebagai perutusan. Dan ingat, Yesus mengatakan, aku beri dengan cuma-cuma. Maka berikanlah itu secara cuma-cuma juga. Cuma-cuma, supaya kita tidak gampang sakit hati. Kalau bahasanya Elsa, jangan baper. Itu saja. Iya, baik Romo, terima kasih banyak sudah memberikan kabar baik Injil yang sangat menarik bagi kita semua sahabat Oase Rohani Katolik. Dan sebagai akhir acara ini, kita akan menutupnya dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Romanus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terkadang Engkau mengutus kami pada saat tertentu tampak jelas ketika kami menerjemahkan melalui pekerjaan kami, panggilan hidup kami. Tapi sebenarnya juga banyak waktu ketika kami berpikir juga sebenarnya tak jelas juga. Dalam situasi yang seperti itu, kami diharapkan untuk tetap mempunyai pengharapan dan bersandar kepadamu. Karena Engkau mengatakan, aku telah membekalimu dengan kekuatan iman yang secara cuma-cuma Kau tanamkan dalam hati kami. Semoga kami dalam perutusan siap berbagi kepada siapapun tanpa membeda-bedakan, tetap mempunyai rahmat sukacita dalam situasi yang kami alami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Tuhan selalu menyertai menemani kehidupan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami pamit undur diri. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Romanus. Mari kita amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one
that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Tuhan yang memimpin jalan hidup ini, Dia memilih aku yang lemah dan ragu. Gunakan diri, gunakan sebagai alatnya, demi wujud para kemuliaannya, menghidupi sabda Bapa, setia pada janjinya, merasakan tulus cintanya. Dia bimbing setiap langkahku, bahagia hatiku, berserah pada Tuhan, damai ku rasa. Walau jalan-jalan lelah berbatu, Dia ada besertaku. Cintamu Tuhan menyertai.